warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita mulai membahas tentang adabul hadiyah, yaitu adab memberi atau menerima hadiah. Dan kita sudah jelaskan adab yang pertama, yaitu hendaknya seseorang ketika memberi hadiah berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh pergerakan kita, perbuatan kita, kalau diniatkan selain kepada Allah, maka kita hanya mendapatkan keinginan dunia, tapi tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bahawa orang memberi hadiah niat macam-macam. Jadi ada yang memberi hadiah karena ingin mendapatkan dunianya. Apakah memberi hadiah kepada pejabat supaya diberikan kedudukan? Apakah dia memberi sesuatu kepada temannya agar temannya membalas kebaikannya? Jadi semua niat-niat itu akan berdampak kepada pahala yang didapatkan. Maka hendaknya berilah sesuatu hadiah hanya karena Allah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Adab yang kedua, yusannul ihda walau kanat basitah. Disunnahkan untuk senantiasa membiasakan saling memberi hadiah walaupun sederhana. Jadi ini salah satu pekerjaan yang dimuliakan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu biasakanlah memberikan hadiah. Jadi kan kita sudah jelaskan bahwa hadiah ini memberikan sesuatu kepada siapa saja yang kita inginkan dengan tujuan memuliakannya atau menghargainya, itu disebut hadiah. Makanya orang yang berprestasi pun ketika disebut mendapatkan hadiah. Dan ini pekerjaan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena manfaatnya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, tahadu
tahabu, saling memberi hadiahlah engkau, karena itu akan membuat tumbuhnya rasa cinta di antara kalian. Jadi yang suruh saling memberi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga melalui hadis Abi Hurairah, tasafahu yuzhibu al-ghil. Pertama Rasulullah mengatakan berjabat tanganlah kalian, atau seringlah kalian berjabat tangan, karena itu akan menghilangkan kedengkian. Jadi ini suruhan pertama oleh Nabi, sunnah ketika bertemu berjabat tangan. Karena berjabat tangan itu salah satu manfaatnya menghilangkan kedengkian. Orang yang berjabat tangan, kata Nabi, sesama mukmin, dia berjabat tangan karena cintanya di atas nama iman, maka berguguranlah dosa ketika dia memegang tangan mukmin yang lain. Berguguranlah dosa, tapi dosa kecil, Pak. Jadi tidak bisa gugur dosa makan riba, berzina, judi online hanya dengan berjabat tangan. Jadi main judi, kita salami orang keluar dari tempat main judi, gugur dosa wahana. Maksudnya dosa kecil gugur dengan berjabat tangan. Itu hadis sahih. Jadi berjabat tangan ini boleh kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bolehkah berjabat tangan setelah salat, tidak ada hadis yang melarang, juga tidak ada yang menyatakan khusus bahwa disunnahkan berjabat tangan setelah salat, tidak ada juga. Tapi hadisnya umum, artinya kapanpun, dimanapun bertemu dengan mukmin itu sunnah berjabat tangan. Maka setelah salat pun boleh, cuma jangan habis salat berjabat tangan yang kira-kira mengganggu orang. Ada orang yang kadang-kadang berjabat tangan setelah salat, sedangkan temannya sedang berzikir, sedang menghitung subhanallah, subhanallah, kagak jauh-jauh. Tidak dikasih tangan, tak enak rasanya, seakan-akan sombong. Ketika dikasih tangan pun kita tidak tahu lagi bilangannya berapa. Jadi jangan jabat tangan kepada orang yang sedang menghitung zikirnya. Kita culuk-culuk, kita paksa orang, kita pegang tangannya. Orang sedang hitung zikir, sedang berzikir. Begitu di tangan, begitu dia lepas tangannya, karena kedua holi, hoka pun. Kale perlu dimangga, hoka. Jangan lihat-lihat, Pak. Jangan jabat tangan orang setelah salat ketika dia sedang berdoa. Kita sedang berdoa, kasih jabat tangan. Kasih jabat tangan, tidak dikasih, takut tak enak, dikasih pun tertinggal sebelah di sini. Jadi lihat-lihat, jabat tangan tu baik, cuma lihat-lihat. Dan tidak ada pun dalil khusus yang mengatakan berjabat tanganlah setelah solat, tidak ada. Dia umum, hadisnya umum, kapan pun, dimanapun, cuma lihat kondisi. Paling bagus ketika bertemu jabat tangan. Kalau bertemunya sesekali, sebulan sekali, atau sudah lama pergi tak nampak, tiba-tiba bertemu, itu malah disunnahkan untuk menempelkan pipi dengan pipi. Sunnah ta'anuq al-mu'anaqah, menempelkan unuk dengan unuk, leher dengan leher. Itu kalau sesekali bertemu. Di Arab itu, di seluruh Arab itu biasa. Bertemu sesekali langsung tempel pipi dengan pipi. Cuma di kita masih baru mengenal dunia itu. Jadi waktu kita ajak tempel pipi dengan pipi, masih terasa agak canggung, sungkan. Apalagi ada kabar-kabar bahwa LGBT sedang merebak. Padahal itu sunnah.
Kalau bertemunya sesekali itu sunnah, berpelukan lalu menempelkan pipi dengan pipi sunnah, Pak. Tapi agam-agam, Pak, ya. Agam-agam laki dengan laki. Baik nak tempel pipi dengan urina. Ini ceritanya laki dengan laki. Sunnah, Pak. Berpelukan itu kalau begini saja gugur dosa, apalagi ketika kita memeluk saudara kita. Dan itu Nabi melakukan dengan sahabat. Nabi itu paling bagus menjaga perasaan. Dalam banyak hadis disebutkan beliau itu kalau pergi dengan sahabatnya, dia pegang tangannya dan dia tak akan lepaskan tangan sahabatnya ini sampai sahabat itu melepaskannya lebih dahulu. Jadi Nabi kalau jalan dengan sahabat, ada beberapa hadis saya baca itu, beliau pegang, berjalan pegang tangan, Pak. Kalau sekarang tak berani lagi kita lakukan itu, Pak. Langsung difoto, disebarkan di Facebook, bahawa ini pasangan homo, maksudnya. Karena fitnah sekarang luar biasa. Jadi jemaah melakukan Allah, Rasulullah menyuruh hal seperti ini. Lalu disambung oleh Nabi, watahadu watahabu. Disambung lagi, salinglah kalian memberi hadiah, karena itu akan menimbulkan rasa cinta. Watazhabu as-sahna, selain menimbulkan rasa cinta juga menghilangkan syahna. Syahna itu kebencian, permusuhan. Makanya memberi hadiah itu manfaatnya banyak sekali. Oleh karena itulah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tahabu, dia menimbulkan rasa cinta. Jadi al-mahabbah itu muncul dengan saling memberi hadiah. Kita di komplek tinggal, bagaimana caranya agar kita mulai berkenalan dengan tetangga dan mereka mulai menyadari siapa kita, berbaik-baik dengan kita? Langkah pertama yang paling efektif adalah memberi hadiah. Ada sekarang kebiasaan tinggal di satu komplek itu nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri, pulang tutup pintu, masuk ke rumah nonton TV, paling cuma senyum. Kita senyum terus-terusan kepada tetangga, mereka belum memuji kita. Kita menanyakan perihal tetangga terus-terusan, mereka bosan. Apalagi kalau kita tanya istrinya, kita ketemu sama suaminya, kita tanya istrinya, nalega, kita tanya ke kedai tepuk apa. Kita tanya terus-terusan pun sehat, ya bosan. Artinya bahkan mungkin dia akan mengatakan pudanya ngada sasa. Nah, begitu mungkin mereka akan saling berbisik. Dan mereka belum sampai memuji kebaikan kalau orang cuma senyum dan tanya kabar. Kapan mereka mulai membalikkan hati mereka yang mungkin selama ini merasa bahawa tetangga kita itu kayaknya sombong lah, atau tetangga kita itu cuma senyum-senyum aja, tapi kayaknya kurang ramah lah orangnya, atau macam-macam lah. Itu bisa terjadi. Kapan keadaan itu bisa berbalik? Hadiah. Begitu bapak ibu hantarkan satu mangkok kuah, dengan isinya, maksudnya jangan kuah-kuah aja, ada isinya, dengan isinya. Begitu dihantarkan satu mangkok kuah, Pak, diterima di tetangga sebelah, mulailah mereka mengatakan, Masya Allah, kita ada dapat ni hadiah ni, ada kuah pelia, jadi ada macam-macam kita sering beri. Itu mulai berbalik, hati itu akan mulai mencintai, dan mereka pun nanti akhirnya akan memulai membalas kebaikan. Terciptalah kebaikan, mulailah akrab. Tapi jangan akrab-akrab sekali, karena kalau akrab sekali biasanya bermusuhan lagi, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Kalau engkau sedang mencintai seseorang, cintailah sekedarnya saja, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu
di satu hari nanti. Wa baghid baghidaka yawman ma asa ayakuna habibaka yawman ma. Kalau sedang benci ke seseorang, bencilah sekedarnya saja, karena bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu di kemudian hari. Ini nasihat dari Nabi. Maka dalam bergaul itu, kasih hadiah menimbulkan cinta. Begitu sudah mulai timbul kasih sayang, timbul cinta dengan tetangga, dengan siapa saja, itu dimulai dari hadiah. Tetapi jaga jangan sampai terlalu akrab. Makanya sudah banyak kejadian bestie menjadi musuh dan musuh menjadi bestie. Jadi waktu akrab, Masya Allah, itu bestiku, kemana-mana berdua. Begitu tidak dibayar, langsung jadi musuh. Nah, ini perlu dijaga. Jadi jemaah melakukan Allah, manfaat memberi hadiah sehingga disunnahkan Nabi, itu menimbulkan rasa cinta. Makanya apa? Orang dalam maksiat pun untuk memancing cinta itu dengan hadiah. Untuk memancing cinta dalam maksiat pun dengan hadiah. Makanya coba lihat orang pacaran, apa yang diberi Pak? Hadiah. Tak bisa modal. Ini maksiat nih. Ini yang saya bilang contoh maksiat. Orang maksiat pun tahu hadiah itu menimbulkan cinta. Maka untuk memancing cinta kasih hadiah. Maka banyaklah di antara kita korban-korban Pak, yang sudah menjadi istri orang tapi kita korbannya. 15 tahun jatuh dalam dunia maksiat berpacaran, itu pasti habis uang Pak, sampai uang kuliah SPP hana bayar. Untuk apa? Mentraktir pacar. Terus berlanjut hubungan, nanti beli ini, beli itu, nanti ada happy birthday, kemudian kirim lagi hadiah, habis modal, harap tertuh juta, habis modal, ujung-ujung jadi istri orang, kan bangai. Jadi apa yang kita lakukan? Mentraktir istri orang. Itu yang terjadi Pak. Tapi kita sudah tahu ternyata hadiah itu memancing cinta. Makanya perempuan pun, kalau seandainya ini contoh maksiat tadi, seandainya cuma modal senyum, tanya apa kabar, itu sebulan boleh ditinggali Pak. Ini setan laki-laki sama setan perempuan nih Pak, itu ditinggali kan? Tapi kalau sudah mulai memberi hadiah, itu sudah, walaupun tak senyum-senyum, tak tanya-tanya, tapi selalu hadiah datang lagi kunci mobil, mobilnya entah di mana, tak tahu kunci mobil, itu menimbulkan cinta. Itu dalam maksiat saja bisa menimbulkan cinta, karena dia dibumbui oleh syaitan. Maka paling mudah meluluhkan hati orang adalah dengan hadiah. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan wa tazahabu asyahna, orang yang sering memberi hadiah maka hilanglah asyahna, kebencian. Syahna itu berujung ke memutuskan silaturahim. Silaturahim bisa tersambung dengan mudah kalau melalui hadiah. Kita bisa tidak ketemu sama adik kita bertahun-tahun, atau kita sering mungkin tidak datang ke rumahnya, tapi kita tak pernah melupakannya di saat kita punya sesuatu. Kita pergi umrah, kita beli baju, jubah, kita berikan untuk anak-anaknya. Kita tak pernah ketemu, kalau mungkin dia tinggal agak susah kita temui, tapi tak pernah mereka merasa bahwa abangnya telah membencinya selama hadiah itu tetap mengalir. Jadi kalau bayangkan Pak, pergi umrah, bawa pulang cuma beberapa butir kurma, kemudian ada sedikit air zam-zam, ditambah dengan baju jubah kan, itu adik kita itu langsung menghubungi kita, terima kasih ya bang. Itu dah walaupun bertahun-tahun tak ketemu, tapi hadiah mengawali semuanya dan mewakili semua perasaan. Kita pergi ke Jakarta, kita bawa pulang apa kepada tetangga, itu walaupun mungkin kita hari-hari jarang bertemu karena sibuk, tapi hadiah sudah cukup untuk membuat orang mengatakan Masya Allah kita dapat hadiah lagi. Itu cinta timbul, dan kita tidak ada usaha untuk memutuskan hubungan, karena hadiah selalu menutupi keinginan-keinginan untuk memutuskan silaturahim.
Ini hebatnya memberi hadiah. Jadi kemanapun, dimanapun disunnahkan beri hadiah. Nah, tadi disebutkan dalam judul walau kanat basita, walaupun hadiah itu sederhana. Jadi maksudnya begini, jangan sampai kita merasa kalau hadiahnya kecil kita tak mau kasih. Kan sering kita punya perasaan beg tajuk hai hana mangan, jangan kasih, tak enak sikit kali sebab, sehingga kita tak pernah kasih kerana selalu merasa sikit. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ya nisa al-musliman, kata Rasulullah SAW, wahai perempuan-perempuan yang muslimah. Nah, ini kenapa Nabi sebut muslim, panggilan kepada perempuan, karena ini berurusan kebiasaannya kepada perempuan, ya, karena urusan memberi hadiah di rumah, kuah macam-macam itu urusannya banyak di perempuan. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, wahai perempuan-perempuan yang muslimah, ya, la tahkiranna jaratan li jaratiha walau kana firsina syad, janganlah engkau meremehkan pemberian hadiah kepada tetangga walaupun yang engkau beri cuma firsina syad, walaupun cuma seekor kaki kambing. Jadi misalnya orang Arab itu ada salah satu bentuk masakannya namanya kawari'. Kawari' itu yang dimasak gatok. Gatok apa bahasa Indonesia? Gatok apa sering makan kan, bakso gatok. Yang gatok apa bahasa Indonesia apa? Ini serius saya tak tahu ni. Mata sapi. Oh, mata kaki. Fikir mata sapi bukan je mata sapi. Jadi Rasulullah mengatakan, terima kasih banyak. Jadi Rasulullah mengatakan, janganlah engkau, ya, meremehkan pemberianmu walaupun yang engkau beri cuma mata kaki. Yalah, kaki lah, mata kaki kambing, ya, gatok kambing. Ini ada dua makna, baik yang memberi ataupun menerima, al-muhdi wal muhda ilaih. Yang memberi itu tetap jangan merasa ini sedikit sekali, ini tak enak kalau kita kasih kecil kali. Walaupun cuma sebatang coklat, pulang dari manapun, walaupun cuma sebatang coklat, disunnahkan memberi hadiah. Jadi jangan disiksa oleh syaitan perasaan tak enak. Kan sering akhirnya tak pernah kasih, Pak. Tak pernah kasih, sabih hana mangan, hai dit dah tajuk. Kita bawa pulang mi ada 3 bungkus, untuk kita 2 bungkus kerana keluarga ramai kan, lalu ada 1 bungkus, tanya sama suami, ini kerana tadi Nabi sebutnya wahai perempuan, jadi tanya sama suami, 1 bungkus ke mana ni, kita kasih ke tetangga aja. Isteri nyaut, baik hai, tak usah, cuma 1 bungkus, tak enak kita kasih. Itu perasaan itu harus dibuang, perasaan itu harus dibuang, walaupun sederhana tetap disunnahkan untuk memberi. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang istilahnya dumho kerja kemanapun dia pergi tetap dia kasih, walaupun kadang-kadang waktu pulang dari Bandar Aceh dia beli keripik Cik Sam, dia tuding dengan Cik Sam Pak dia tuding dengan Cik Sam dia beli, misalnya dia beli setengah kilo kan, sikit-sikit seorang. Makanya sekarang orang Pak kalau perasaannya bagus, yang penting beri. Orang sekarang pulang umrah itu bagi-bagi hadiahnya apa Pak? 3 kurma, 1 botol kecil Zam-Zam, kemudian ada kismis sedikit, nanti ada yang kacang humus, itu kacang humus putih-putih itu sedikit. Jadi sedikit-sedikit, itu pun entah betul dibeli di Mekah, entah betul dibeli Madinah, karena di Los Mawai itu cukup nanti sebelum pergi pun dah pesan duluan, ini pesan pun 50 bungkus kasih. Ciri-cirinya biasanya kalau bukan dari Mekah Madinah itu, ciri-cirinya biasanya tidak bilang apa-apa. Ini ada hadiah sedikit Ustaz, ini ada hadiah.
Kalau kita tanya dari pani, hana pu bacuk dan yang dari pani. Itu biasanya Pak mungkin dari halalan Thayyibah Semawi. Jadi begitu. Nah, jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran dari Nabi, ya, sering-seringlah beri hadiah. Sering-sering. Ya. Karena bagus sekali manfaat daripada memberi hadiah ini, ya. Nah, ini yang Nabi inginkan dari kita. Makanya dulu sahabat-sahabat asal ada apa-apa kasih ke Nabi, Nabi asal ada apa-apa kasih ke sahabat, antar ke sana, antar ke sini. Jadi hari-hari itu cuma antar sana, antar sini. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi pulang ada makanan apa? Kata Aisyah tidak ada. Kata Rasulullah, ya sudah, saya puasa saja. Karena puasa sunnah boleh langsung berniat. Syaratnya belum makan apapun dari semenjak datangnya fajar dan belum zawal, belum tergelincir matahari, itu boleh berniat. Pulang jam 10 tidak ada apa-apa, langsung niat puasa sunnah, itu sah. Tapi puasa sunnah, puasa sunnah Pak. Tapi kalau sudah makan pagi tidak boleh lagi. Jadi pulang tanya sama istri, ada apa? Tak ada apa-apa. Ya sudah, saya puasa saja. Padahal benar-benar nasi gurih tabur kurba baju. Itu tak betul. Jadi Rasulullah pulang, lalu tanya, ada apa? Tak ada apa-apa, kata Aisyah. Kata Rasulullah, ya puasa saja. Duhur, habis solat duhur Nabi pulang lagi ke rumah. Nabi langsung Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, udah ada yang hantar makanan. Jadi ada kurma dicampur dengan susu, jadi seperti bubur begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, padahal tadi aku berpuasa, tapi tak apalah, bawa ke sini, kita makan. Akhirnya Rasulullah membuka puasanya. Maka puasa sunnah itu boleh buka kapanpun, dimanapun. Kata Ummu Hanik bahwa Rasulullah berkata, as-saim al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang puasa sunnah itu dia pemimpin dirinya sendiri, mau buka kapanpun terserah, tak mengapa. Tapi puasa sunnah, punya puasa Ramadan coba-coba apa? Ini tidak berlaku pada puasa Ramadan. Lihatlah yang saya bilang Bapak, lihatlah tadi tak ada apa-apa, duhur dah ada makanan. Jadi mereka terus berbagi. Itu yang perlu kita pelihara Pak, saling memberi hadiah. Baik, jadi nanti saya tunggu nih. Jadi jangan Bapak dengar-dengar saja, tapi harus aplikasikan. Paling kurang ya malam Senin depan lah paling kurang.